Shalom, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kali ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya ambil topiknya atau judulnya yaitu bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen. Ada beberapa bagian atau beberapa poin yang saya catat. Yang pertama adalah bertekun. Yang kedua, kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dengan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus memiliki kehidupan dan kita harus membuang segala hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan, tipu daya, dan lain-lain yang sama sekali jahat dan tidak baik di hadapan Tuhan. Yang keempat, kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Dan yang kelima, saya mencatat yaitu kita harus memiliki pengampunan terhadap setiap orang. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk hal pengampunan ini. Yang keenam, kita harus memiliki kasih atau belas kasih. Dan yang ketujuh, dan yang paling penting adalah kita harus menjadi pelaku firman. Kita akan belajar bersama-sama mulai dari pertama yaitu bertekun. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, setiap orang merasa bahwa ketika sudah menjadi seorang Kristen, lahir dan besar dari keluarga Kristen, maka secara otomatis tidak perlu lagi memperhatikan bagaimana cara untuk benar-benar kita hidup sebagai seorang Kristen. Zaman dahulu di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36 sampai dengan 47, di dalam khotbah dari Rasul Petrus dalam pelayanannya tentang Yesus yang disalibkan, pada waktu itu dia menyatakan kepada orang-orang Israel sehingga mereka terharu dan mereka meminta diri untuk dibaptis. Dan bertambah-tambahlah keyakinan mereka dan mereka makin percaya sehingga pada saat itu kira-kira 3.000 orang yang dibaptis. Mereka bahkan melakukan pertanyaan kepada Rasul Petrus sebelumnya, apa yang harus mereka lakukan. Di ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka bahkan selalu melakukan satu kebersamaan di mana mereka membagi-bagikan milik mereka masing-masing dengan sukacita dan tulus hati. Situasi pada saat itu menunjukkan rasa kebersamaan yang sangat tinggi. Yang kedua, kita belajar tentang bagaimana kita hidup sebagai seorang Kristen, yaitu kita harus bertumbuh dalam kasih karunia dan dengan pengenalan akan Tuhan sebagai Juru Selamat kita Yesus Kristus. Di dalam kitab 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-18, surat kedua dari Rasul Petrus, kita bisa baca, yaitu bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kita harus membuang segala kejahatan-kejahatan yang betul-betul sangat dibenci oleh Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan yang jahat itu harus betul-betul kita buang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dapat baca di dalam pertama Petrus 2 ayatnya yang pertama dan kedua, nasihat yang disampaikan oleh Rasul Petrus tersebut. Dia katakan, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kita bertumbuh dan beroleh keselamatan. Itu poin yang ketiga. Lalu yang keempat adalah kita harus bertahan sampai pada kesudahannya.
Di dalam Matius 10 ayat 22 kita dapat baca, dan kamu bahkan akan dibenci, kita akan dibenci oleh semua orang, oleh karena namaku, oleh karena nama Tuhan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Juga kita dapat baca di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-13. Yang kelima, kita harus memiliki pengampunan. Di dalam Matius 18 ayat 21. Ketika Petrus menanyakan kepada Yesus, berapa kali harus mengampuni saudaranya yang berbuat dosa terhadapnya. Lalu kita tahu sendiri, kita dapat baca sendiri apa jawaban Tuhan. Itu bukan jumlah yang sedikit. Tetapi sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah hidup di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan sendiri, kita pasti dapat melakukan pengampunan ini. Yang berikut, kita harus memiliki kasih. Kita baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita juga dapat belajar tentang belas kasih yang ditunjukkan oleh seorang Samaria yang murah hati di dalam Lukas 10 ayat 25-37. Satu perumpamaan yang sangat baik yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Dan yang terakhir, yaitu kita harus menjadi pelaku firman. Kita dapat baca di dalam Yakub 1 ayat 22. Di situ dijelaskan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin-poin ini yang saya catat, yang penting untuk kita lakukan selama kita masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini. Kita hidup sebagai orang Kristen. Tuhan menginginkan kita harus tetap bertekun. Kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Kita harus melakukan hal-hal yang baik, membuang segala kejahatan, tipu daya, dan lain-lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus bertahan sampai pada kesudahannya. Kita harus setia. Kita harus memberikan pengampunan kepada sesama kita. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kita harus mengampuni orang yang bersalah pada kita. Dan kita harus memiliki belas kasih atau memiliki kasih. Dan yang terakhir, kita harus menjadi pelaku firman. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya pelajaran kita pada hari ini, pada saat ini, menjadi kekuatan iman percaya kita. Dan betul-betul kita akan melakukan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Semoga Tuhan berkenan dan Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.